Jangan sampai mengucapkan ro itu kayak to atau lam mughalladzah. Allah. Karena dia saking takutnya ada sifat takdir. Allah. Coba. Anda pernah dengar nggak ada kayak gitu? Pernah nggak? Lamul mughalladzah seperti lam tahlil, lam yang tebal, atau seperti to. Allah. Bisa menyebutkan apa sih? Oh, pernah nggak dengar? Kalau saya pribadi pernah. Nah, tapi bukan maksud yang ada mobil kulli ya, tapi min haitsul quwwa wa dha'fi. Ketika tebal al ro terbayang ya. Ketika tipis khabir. Dan lagi-lagi untuk makhraj dan sifat itu hanya bisa mutin bil musyafah. Langsung 4 mata. Ya, mungkin bukan di sini tempatnya. Sekarang kita pegang kuncinya aja dulu. Kita teorinya aja dulu. Sudah, takrir adalah milik ro, tapi untuk dihindari. Tapi maksudnya dihindari bukan ya ada mobil dulu. Paham ya? Jadi jangan sepotong-potong. Misalkan orang itu takrir, tapi takrir itu untuk dihindari. Bas kita. Udah aja gitu, tinggalin. Berarti harus dihindari ya. Berarti jangan sampai ada roh. Oh, berarti ketika ngucapin surat Ar-Rahman misalkan Allah atau gimana ya? Atau gimana lah pokoknya supaya jangan sampai ada takdir. Ya. Go. Yang berikutnya apa? Walid tafashishin. At-tafashi. Apa itu at-tafashi? Intisyarur rih dakhil fam. Mungkin gambarannya seperti ini. Ini lidah. Lidah itu terbagi menjadi 2 kan? Seperti ini, 3 kan? Mohon maaf, maksudnya bagian atasnya. Aqsa, wasat, sama torf. Kan? Ini apa? Muntaha, tulisan. Perhatikan ketika mengucapkan shin, lihat di gambar juga ada. Sok lihat dulu di gambar. Gimana? Lidah yang berperan adalah tengah lidah, ya kan? Di sini seperti ada angin banyak. Dan satu hal yang paling penting, dia tidak menyebar ke sini, juga tidak menyebar ke sini. Tidak menyebar ke aqsal halq, aqsal lisan ataupun ke torf. Coba kita mengucapkan. Terasa nggak di torf lisan ada angin juga? Oh, terasa nggak? Di sini, ini sama seperti ini ada nggak? Di torf lisan ada. Kalau misalkan ada, berarti dipertanyakan. Berarti bukan intisyar di sini aja, tapi intisyar seluruhnya. Dan makhrajnya di mana? Bawah tulisan kan? Lihat, silakan dirasakan. Ketika mengucapkan shin, tebal hanya di sini saja. Karena kalau misalkan sudah masuk ke sini, berarti dia masuk ke makhraj lain. Masuk ke sifat lain, berarti ketika masuk ke sini, berarti aqsal halq dia ada kemungkinan tafashi juga. Mohon maaf, aqsal lisan. Tapi ada nggak aqsal lisan, qaf atau kaf, tafashi? Nggak ada. Di sini. Paham ya? Ulangi dulu, kemarin sudah diketahui bahwasanya shin itu makhrajnya di lisan, bukan di syafatain. Berarti kita yang mengucapkan shin gimana? Asya, bukan asya. Walaupun dari segi pengucapan sama, dari suara sama, tapi dari kaifiyah beda. Hati-hati, paham ya? Asya. Walid tafashishinu bo dan istatif terakhir. Istitolah. Al-istitolah artinya apa? Al-imtidad, memanjang, melebar, memanjang, menguasai, bisa dikatakan. Ketika ini lidah, dia sifatnya dari sini sampai sini, dikuasai semua ini sama dia. Ketika mengucapkan huruf ko, perhatikan, antum ketika mengucapkan huruf ko,
Saya yakin dari mulai sini ke sini melebar sini, ini juga melebar ke sini, yang tengahnya ke atas. Paling nyisa sedikit saja tuh muntaha lisannya di tengah. Ketika ini misalkan ini rahang, ini gigi, ya kan? Ini lidah. Saya yakin posisi seperti ini. Nah, seperti ini nih. Perhatikan ini posisi ini, dia enggak bergerak kemana-mana. Yang bergerak tuh ini waktu tulisan. Karena kalau misalnya dia sampai tek, nah bergerak sini aja, tek, ketutup, nanti akan kayak kok. Kalau mau percaya silakan buktikan sendiri. Kalau tulisan jangan digerakkan. Perhatikan kalau digerakkan berarti seperti ini. Ini saya ngegerakin tulisan nih. Nah, kan jadi kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan tidak digerakkan, biarkan yang mengembang itu memang tempatnya di situ, yaitu hafal tulisan dari awal sampai akhir. Bisa kanan, bisa kiri, bisa dua-duanya. Atau ya. Dah. Isdir bawah itu artinya apa? Manja, menguasai. Sip. Sampai di sini udah 7 sifat kita ketahui. Ada yang nggak paham nggak? Nggak paham atau minta diulangi, katakan saja. Misalkan di bab sini kurang paham, ulangi lagi misalkan. Nomor 6 Ustaz. Apa? Nomor 6. Nomor 6 tafashi. Tafashi itu intisyar. Intisyar rih dakhilul fam, di makronnya, di tempatnya. Jadi angin itu bergemuruh di mana ya? Serasa kayak ada gumpalan di lidah gitu. Ash. Tapi jangan dibawa ke bibir. Ash. Tebal tuh hanya di lidah aja. Pas keluar. Jadi kalau bibirnya monyong Ustaz salah Ustaz. Coba ucapin. Saya betul Ustaz. Coba lagi. Salah Ya, Ustaz, monyong dia. Maksud monyong di situ ya, kategori dikatakan monyong itu ketika apa? Ketika dia kayak wow kan? Wow seperti apa? Au. Ketika sya. Itu baru nggak boleh. Siap? Kenapa? Lihat shin dari sifat isti'la atau istifal. Isti'la atau istifal. Dia sifatnya apa? Istifal. Tipis. Dari sisi itbaq atau infitah apa? Infitah, jauh. Ya kan? Gimana? Ada lagi? Ya. Bagaimana benarnya ketika huruf lin wakaf? Contohnya? Khauf. Sip. Pertanyaan sangat bagus. Huruf lin ketika waqaf tabi'un li hukmi al-'adl was-sukun. Ketika lin waqaf, contoh misalkan khauf bukan naum, khauf, khair. Mad arif sukun itu berapa harakat? 46. Aslinya 46. 2 juga ada. Apa benar? Cuma enggak masyhur. Lin juga sama. Khair. Namanya apa? Mad lin arif sukun. Paham? Itu kalau misalkan harfu lin fi akhir kalimah waqaf. Hukumnya hukum mad arif sukun. Namanya mad lin arif sukun. Yang masyhur 4 atau 6. Ada lagi? Tadi yang awal sebelah sana tadi itu di mananya? Yang mana? Inhiraf di sekolah. Inhiraf itu tadi apa artinya? Kenapa dikatakan melenceng? Karena kita tidak bisa mengucapkan huruf inhiraf kecuali dengan dilencengkan ke makhraj yang lainnya. Hurufnya misalkan lam dan ro, ketika mengucapkan huruf lam, kita tidak bisa mengucapkan lam di makhrajnya saja, hanya mengandalkan makhrajnya saja. Lam itu hafal tulisan.
kita tidak bisa hanya mengandalkan hapus tulisan aja, tapi harus ada stop tulisan. Karena kita yang memecahkan lam seperti ini kan, set, nah, mengangkat kan, ya. Begitu juga dengan ro itu makronya stop tulisan di sini. Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan makro tulisan, tapi ada istirok apa tulisan. Misalkan mengucapkan ro tidak bisa kita mengucapkan au, tapi harus ada lam, apa makro lam, au. Rasakan gigi geraham antum menyentuh ke lidah, sokanya. Iya, melencengnya ke makhraj yang lain, ke makhraj ro atau ro makhraj lam. Ro itu makhrajnya di mana? Torf lisan ya. Torf lisan. Lam makhrajnya di mana? Hafa. Dari hafa dia masuk ke makhraj torf. Dari torf ini kan ro, dari torf masuk ke makhraj hafa. Maksudnya dia tidak hanya di situ, beda sama yang lain. Kalau yang lain misalkan waw, au, di situ aja. Jim, ay. Jangan sampai istirok makhraj apa ini syafatnya misalkan ay. Itu bukan inhiraj, tapi maudhu. Udah. Kalau misalkan udah, sekarang sebagai apa? Sebagai tes Celeron, Intel, Pentium atau Core i3, Core 7, Core i6. Kita coba. Istiqolah itu memanjang, maksudnya namanya juga memanjang. Ketika kita mengucapkan huruf seperti apa? Dari sini ke sini yang bergerak, atau dari sini ke sini aja? Atau hanya separuhnya saja? Seluruhnya sok, maksudnya secara tobinya lah. Tobi itu maksudnya coba praktekkan mengucapkan huruf. Semuanya atau setengah-setengah? Setengah-setengah apa? Maaf, semuanya. Makanya dinamakan istiqolah. Sip. Sekarang kita coba terakhir. Ini sudah ya. Sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, istiqolah. Sekarang bareng-bareng silahkan. Saya akan menyebutkan satu huruf, kalian sebutkan sifatnya. Semuanya berarti 17 itu ya. Ada yang request huruf apa? Ya, silakan. Sebutkan hurufnya, sifatnya apa aja? Jahat. Jahat. Dari awal. Jahat. Jahat. Koa. Istifal. Infida. Baru Ismat. Terus? Udah segitu aja, cuma 5. Udah segitu aja. Udah yakin? Gak ada yang nambahin, gak ada yang ngurangin. Sip, kita koreksi. Pertama jahar, lihat di huruf hamas, ada nggak? Pokoknya patokan itu apa-apa yang bukan yang di bait pertama aja pokoknya ya, bukan yang di bait pertama, tapi bait setelahnya. Jahar, ada nggak huruf ya? Ada nggak huruf ya di huruf hamas? Ada. Nggak ada, berarti jahar, benar. Ada nggak di ajid kotin bakat? Nggak ada, berarti rokhwa, benar. Di Umar juga nggak ada. Lihat di sabung uluin, ada nggak? Ada, berarti benar. Invita, lihat ada di yang 4, ada nggak? Ada. Benar. Ismat ada di Faromil Lubi? Ada, berarti benar. Lin? Sip. Kesimpulannya, ya adalah harfun min harfai al-lin. Huruf lin. Berarti dia memiliki sifat ada 6. Sekarang coba satu orang diuji. Satu orang yang ini yang siap ngacung. Janganlah. Boleh. So, sekarang boleh dulu. Satu orang. Ya, pada tua silakan. Coba sebutkan huruf. Ada yang request atau apa? Citraan. Nun. Huruf nun katanya. Apa nun? Silakan keluarkan. Nun. Pusat ya. Berapa detik waktu mikir? Nah, bahas tahu. Dia ini izhar. Baru ini rokhwa. Terus Istighfar. Yang kasih tahu pihak ini.